Kisah tentang kekasih digital yang berubah menjadi pemangsa di tengah hujan. Hujan turun sejak maghrib, membasahi jalan kecil di depan rumah kontrakanku yang berada di pinggiran kota Bandung. Udara malam terasa dingin dan lembab, sementara suara televisi dari rumah tetangga samar-samar terdengar bercampur dengan bunyi motor yang sesekali melintas. Malam itu sebenarnya sama saja seperti malam-malam biasanya, sunyi, membosankan, dan penuh pikiran yang tidak jelas arahnya kemana. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri. Teman-teman seusiaku satu persatu sudah menikah, punya anak, sibuk dengan keluarga masing-masing. Sementara aku masih terbiasa pulang ke rumah kosong dengan lampu ruang tamu yang selalu menyala sendiri menemani kesepian. Karena itulah, sekitar setahun sebelumnya, aku pernah iseng mendaftarkan diri di sebuah situs pencarian jodoh. Bukan karena terlalu berharap menemukan cinta sejati, tapi lebih karena penasaran dan mungkin sedikit lelah menjalani hidup sendirian terus-menerus. Aku membuat akun, mengunggah satu foto terbaikku, lalu setelah beberapa hari lupa begitu saja. Aku tipe orang yang sulit mengingat password, jadi akun itu akhirnya terbengkalai tanpa pernah kubuka lagi selama berbulan-bulan. Sampai pada suatu malam Jumat. Saat itu aku sedang membuka email lama untuk mencari file pekerjaan yang pernah dikirim atasanku. Di antara tumpukan spam dan notifikasi tidak penting, ada satu email yang langsung menarik perhatianku. Pengirimnya laki-laki asing dengan nama yang terdengar elegan. Isi pesannya ditulis dalam bahasa Inggris yang sangat rapi, terlalu rapi malah. Seperti kutipan novel romantis yang biasa dijual di toko buku. Dia bilang menemukan profilku di situs jodoh itu. Dia bilang sejak melihat fotoku, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dan yang paling membuatku aneh, dia mengatakan dirinya sangat tertarik mengenalku lebih jauh karena merasa aku adalah perempuan yang selama ini dia cari. Aku sempat merasa curiga, tapi di sisi lain aku juga tidak enak kalau langsung mengabaikan. Didikan orang Indonesia kadang membuat kita terlalu sungkan bahkan kepada orang asing. Jadi akhirnya aku membalas email itu sekadar sopan santun. Aku bilang kalau hanya berteman, tidak masalah. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah perlahan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pria keturunan Singapura yang sudah lama tinggal di Skotlandia. Katanya kedua orang tuanya sudah meninggal dan sekarang dia hidup sendirian karena dia anak tunggal. Cara dia berbicara sangat tenang dan dewasa, seperti laki-laki mapan yang sudah banyak pengalaman hidup. Setiap kalimatnya terasa manis, lembut, dan terlalu sempurna. Bahkan saat mengetik bahasa Inggris, tidak ada satupun singkatan atau tipe seperti orang kebanyakan. Semua tersusun rapi, seperti seseorang yang sudah menyiapkan kalimatnya jauh sebelum dikirim. Tidak lama kemudian dia meminta nomor WhatsApp agar lebih mudah berkomunikasi dibanding email. Aku memberikannya. Namun anehnya, beberapa menit kemudian dia bilang nomorku salah. Padahal aku yakin sekali aku menulisnya dengan benar lengkap beserta kode negara Indonesia. Akhirnya aku sendiri yang menambahkan nomor dia lebih dulu. Dan sejak saat itu, percakapan kami mulai terasa semakin intens. Dia mengirim banyak foto dirinya. Ada foto saat sedang menyetir mobil mewah di jalan yang dipenuhi salju, foto mengenakan jas mahal di depan gedung tinggi. Sampai foto close-up jam tangan emas yang sengaja dipamerkan di depan kamera. Tapi yang paling membuatku tidak nyaman adalah ketika dia mengirim foto paspor British miliknya tanpa aku minta sama sekali. Seolah-olah dia terlalu ingin aku percaya padanya. Padahal kami bahkan belum mengenal satu sama lain lebih dari 2 hari. Hari Sabtu pagi dia bercerita kalau hari Senin nanti dia harus kembali bekerja di tengah laut selama kurang lebih 3 bulan.
Katanya dia bekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai milik perusahaan besar internasional. Dia menjelaskan semuanya dengan detail yang terlalu meyakinkan sampai aku hampir percaya sepenuhnya. Namun semakin lama aku mengobrol dengannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Dia selalu online hampir setiap saat. Balasannya terlalu cepat. Dan cara dia berbicara terasa seperti seseorang yang sedang memainkan peran. Tetapi aku tetap melanjutkan percakapan itu karena penasaran. Minggu pagi, sekitar jam 9, dia mengirim foto resi pengiriman paket internasional. Katanya dia baru saja mengirim sebuah parsel untukku melalui kantor pos bandara karena kantor pos lain tutup di akhir pekan. Aku langsung bingung. Kami baru kenal 2 hari. Kenapa dia mengirim paket? Lalu dia meminta alamat rumah lengkap, nama lengkap, dan nomor telepon sekali lagi untuk memastikan pengiriman aman. Bodohnya, aku memberikan semuanya. Setelah itu dia mengirim pesan panjang yang membuat bulu kudukku perlahan berdiri. Dia bilang paket itu adalah bukti keseriusannya. Dia bilang dia ingin menunjukkan kalau niatnya bukan sekadar main-main. Dan di akhir pesannya, dia menulis, "I miss you already." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bagaimana mungkin seseorang bisa merindukan orang yang belum pernah ditemui? Tapi bagian yang benar-benar membuatku ketakutan baru terjadi malam harinya. Dia akhirnya memberitahu isi parsel tersebut. Katanya di dalamnya ada perhiasan emas merek mahal untuk calon istrinya dan uang tunai sebesar 20.000 pound sterling. Aku langsung merasa dingin. Tanganku gemetar memegang ponsel. Cerita seperti ini terlalu sering muncul di berita kriminal televisi Indonesia. Tentang paket tertahan di bea cukai. Tentang korban yang diminta mentransfer uang. Tentang penipuan internasional berkedok cinta. Aku mulai sadar kalau aku mungkin sedang masuk ke dalam jebakan. Dengan nada kesal aku membalas, "Kamu gila ya? Kamu pikir aku kenal kamu karena uang?" Awalnya aku hanya bercanda setengah marah karena merasa semuanya terlalu berlebihan. Tapi responsnya langsung berubah drastis. Seketika bahasa lembut dan romantis itu hilang begitu saja. Dia mulai mengetik pendek-pendek. Nada bicaranya dingin, kasar. Seolah topeng yang selama ini dipakai akhirnya terlepas. Dia bilang aku perempuan yang tidak tahu sopan santun. Dia bilang dia kecewa mengenalku. Dan sejak saat itu, status online-nya tidak pernah hilang. Dia terus online tanpa mengirim pesan apapun. Seperti sedang mengawasi. Aku mulai panik. Karena takut, aku menggertaknya dengan mengatakan bahwa aku sudah melapor ke polisi siber. Beberapa detik setelah pesan itu terkirim, WhatsApp-ku langsung menunjukkan tanda sedang mengetik. Lalu muncul satu kalimat pendek. "Do you really know who you are talking to?" Saat membaca pesan itu, seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Aku mencoba menenangkan diri sambil berpikir mungkin itu cuma trik untuk menakut-nakuti korban. Namun tepat beberapa menit kemudian, lampu rumahku tiba-tiba berkedip sendiri. Televisi mati, kipas angin berhenti berputar, dan di saat rumah menjadi gelap gulita, ponselku bergetar pelan di atas meja. Satu foto masuk dari nomor tak dikenal. Foto pagar rumahku, diambil dari luar. Dalam keadaan hujan, dan di sudut foto itu, ada seseorang berdiri memandang ke arah jendelaku.